Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok perunggu akan melakukan tugas mengenai DC chopper penurunan tegangan dengan metode JCX dan JVS. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Pangestu dengan NPM 237002045. Saya Muhammad Rejan Setiawan dengan NPM 237002011. Nama saya Faroja Isa Iskandar dengan NPM 237002009 dari kelas A. Oke, lanjut saja ya. Pada percobaan ini dibahas mengenai rangkaian DC chopper tipe penurunan tegangan atau yang dikenal sebagai buck converter yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari 12 volt menjadi 5 volt. DC chopper bekerja dengan prinsip pengsaklaran menggunakan komponen semikonduktor seperti MOSFET atau IGBT yang dikendalikan oleh sinyal PWM. Biasanya tegangan dikeluarkan ditentukan oleh duty cycle dari sinyal PWM, di mana semakin kecil duty cycle maka tegangan keluaran juga akan semakin rendah. Dalam kondisi ideal, hubungan antara tegangan input dan output pada buck converter dapat dinyatakan sebagai Vout sama dengan D kali V in, sehingga untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt diperlukan duty cycle sekitar 0,42 atau 42%. Agar rangkaian bekerja dengan baik digunakan mode operasi continue atau continuous conduction mode atau CCM, yaitu kondisi di mana arus pada induktor tidak pernah mencapai 0 selama proses switching. Mode ini dipilih karena menghasilkan ripple arus yang lebih kecil dan performa yang lebih stabil dibandingkan mode discontinue. Induktor dan kapasitor pada rangkaian ini berperan penting dalam menyaring gelombang hasil switching sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih halus pada sisi keluaran. Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi rugi-rugi switching digunakan metode zero current switching atau JCS, atau juga menggunakan zero voltage switching atau JVS. Pada metode JCS, proses switching dilakukan saat arus melalui saklar bernilai 0, sehingga mengurangi rugi-rugi akibat arus tinggi saat switching sedangkan pada metode JVS switching dilakukan saat tegangan pada saklar bernilai 0, sehingga meminimalkan rugi-rugi akibat tegangan tinggi. Penerapan metode ini sangat efektif terutama pada beban induktif dan kapasitif karena energi yang tersimpan dalam elemen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu proses switching menjadi lebih baik atau lebih efisien. Dengan demikian, penggunaan DC chopper tipe buck ini dengan menggunakan metode continue serta penerapan teknik JCS atau JVS dapat menghasilkan sistem konversi tegangan yang lebih efisien, stabil, dan memiliki rugi-rugi yang lebih kecil, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti elektronika daya dan lain-lainnya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk pertama ya rangkaiannya terlebih dahulu. Ini untuk rangkaiannya kita menggunakan buck converter terdiri dari ada IC timer dengan seri NE555 dan juga ada MOSFET IRLZ44N. Lalu MOSFET ini kan digunakan sebagai saklar ya. Dengan mengatur duty cycle sekitar 42%, tegangan output bisa diturunkan sesuai kebutuhan dari hasil percobaan. Di sini terdapat voltmeter menunjukkan nilai sekitar 5 volt yang berarti rangkaian sudah bekerja dengan baik. Ya paling di rangkaian ini ditampilkan 5 volt, tapi dari grafik masih terlihat gelombang naik turun atau ripple. Hal ini
ini wajar karena proses switching pada buck converter tidak menghasilkan tegangan DC yang benar-benar rata. Gelombang tersebut berasal dari kerja induktor dan kapasitor, di mana induktor menyimpan dan melepas energi, sedangkan kapasitor membantu meratakan tegangan. Dari grafik juga terlihat bahwa arus induktor tidak pernah nol, sehingga rangkaian bekerja dalam mode continue atau CCM. Oke, pada beban resistif, R tegangan dan arus relatif stabil. Pada beban RL, arus menjadi lebih halus karena adanya induktor tambahan. Sedangkan pada beban RC, tegangan menjadi lebih stabil karena efek kapasitor. Tetapi, arus bisa naik di awal. Secara umum, hasil pengamatan sudah cukup sesuai dengan rumus buck converter, yaitu tegangan output merupakan hasil perkalian duty cycle dengan tegangan input. Walaupun ada sedikit perbedaan karena rugi-rugi. Ya, terlihat juga rugi-rugi utama terjadi pada proses switching MOSFET, yaitu ketika tegangan dan arus muncul bersamaan. Dari grafik terlihat masih ada overlap antara tegangan dan arus, sehingga masih ada daya yang hilang. Untuk mengurangi rugi-rugi ini bisa digunakan metode zero current switching atau ZCS yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, atau zero voltage switching JVS. Metode ZCS cocok untuk beban induktif karena arus bisa dibuat mendekati nol saat switching. Sedangkan JVS cocok untuk beban kapasitif karena tegangan bisa ditekan mendekati nol saat switching. Dengan metode ini, rugi-rugi switching bisa dikurangi dan efisiensi rangkaian menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, rangkaian sudah berhasil menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt dengan cukup baik. Saya kembalikan ke Andika. Oke, mungkin ya tadi cukup jelas ya untuk penjelasannya. Mungkin saya akan simpulkan ya bahwa berdasarkan hasil simulasi ini, rangkaian buck converter yang menggunakan NE555 timer IEC sebagai pembangkit PWM dan IRL Z44N sebagai saklar berhasil menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi sekitar 5 volt. Sesuai dengan yang diharapkan, pengaturan duty cycle terbukti sangat berpengaruh terhadap besaran tegangan output, di mana secara teori nilai output sebanding dengan duty cycle dikalikan tegangan input dan hasil simulasi menunjukkan kesesuaian yang cukup baik. Dengan perhitungan tersebut, rangkaian juga bekerja dalam metode continue atau CCM yang ditandai dengan arus induktor yang tidak pernah mencapai 0 sehingga menghasilkan tegangan output yang lebih stabil. Meskipun masih terdapat ripple pada grafik, pengujian dengan berbagai jenis beban seperti R, RL, dan RC menunjukkan karakteristik yang berbeda pada bentuk gelombang tegangan dan arus. Namun secara umum sistem tetap mampu mempertahankan tegangan output mendekati nilai yang diinginkan. Selain itu, rugi-rugi switching masih ditemukan akibat adanya overlap antara tegangan dan arus pada saat proses pengsaklaran, sehingga penerapan metode seperti zero current switching atau ZCS dan juga zero voltage switching atau JVS dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi rugi-rugi daya pada rangkaian. Secara keseluruhan, rangkaian yang dibuat ini telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prinsip dasar buck converter. Mungkin simulasi ini cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun dari materi atau dari hal-hal yang lain. Mungkin saya tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.